بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik, rahmat dan pertolongan darinya kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Se- Sebagaimana juga di malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita di majelis ini, yaitu di majelis mudarasah, yang mana kita di sini mempelajari al-ilmul wajib, ilmu yang wajib dipelajari, ilmu yang hukum mempelajarinya fardu kifayah bagi setiap muslim, baik orang yang berilmunya ataupun orang awamnya, baik uh, pembelajar memang talibul ilm atau bukan. Maka setiap yang mukallaf dibebani syariat wajib mempelajari ilmu-ilmu ini, dan di antara ilmu wajib yang kita pelajari di sini adalah al-aqidah, kemudian al-fiqh, dan al-adab wal akhlak. Dan saat ini kita masih membahas kitab Sulamut Taufiq. Dan di kitab ini juga mencakup bidang-bidang ilmu yang kita pelajari tadi. Dan hanya bagian-bagian yang wajib saja. Baik dari akidah, fikih, dan adab serta akhlak. Adapun pembahasan akidah sudah pernah kita selesaikan di awal-awal majelis. Dan kita saat ini sampai di pembahasan fikih. Lebih tepatnya, kita sampai di pembahasan fikih sholat. Atau lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi, kita sekarang di pembahasan fikih rukun-rukun sholat. Begitu kan Ibu sekalian? Sebenarnya pembahasan rukun sholat ini sudah kita bahas sejak beberapa pertemuan yang lalu. Kita sudah membaca apa yang disebutkan oleh al-mu'allif di dalam kitab beliau Sulamut Taufiq rahimahullah ta'ala, dan kita sudah terjemahkan, dan kita sudah mulai juga membahas penjelasannya satu persatu kemarin. Kita sudah mulai bahas tentang jumlah rukun, yang mana di sana memang ada perbedaan dalam penghitungan, tapi sama dalam prakteknya. Jadi perbedaan penghitungan ini bukan berarti berbeda dalam amalnya, tidak. Secara amalannya sama, secara prakteknya sama. Namun secara hitungan berbeda karena sebagian merinci, sebagian merinci secara tersendiri seperti tomak ninah itu dirinci disebutkan sendiri-sendiri. Namun sebagian ulama yang lain berpandangan tomak ninah itu memang sudah suatu keharusan, tidak perlu dirinci. Gitu ya misalnya. Dan kita juga sudah mulai menjelaskan beberapa rukun di sana. Seperti niat, baik eh, apa itu niat, kemudian kapan, di mana ketentuan-ketentuannya. Kemudian kita juga sudah membahas takbiratul ihram, kemudian berdiri, kemudian juga membaca Al-Fatihah di pertemuan yang lalu, Ibu sekalian ya. Ha- maka malam hari ini kita langsung saja mungkin masuk kalian, karena kita ini mulainya agak terlambat, saya minta maaf.
Kita langsung masuk ke rukun berikutnya. Apa itu rukun berikutnya, mas sekalian? Yaitu rukun kelima yang sesuai yang disebutkan oleh al-muallif di sana, rukun yang kelima. Apa, mas sekalian? Ruku. Rukun. Beliau menyebutkan rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Al-khamisu maksudnya adalah rukun yang kelima. Ar-ruknul khamis, rukun yang kelima, ar-ruku'u. Beliau sebutkan ar-ruku'u terlebih dahulu, ruku'. Setelahnya beliau menjelaskan kadar minimal ruku'. Bi an yanhaniya bihaitsu itanalu rahatuhu rukbatayhi. Ini adalah kadar minimal ruku' yang disebutkan oleh al-mu'allif. Jadi ruku' itu ada posisi ruku' yang minimal, ada posisi sempurna. Yang minimal itu hukumnya wajib, yang sempurna itu hukumnya sunnah, tapi kalau ditinggalkan makruh. Begitu ya, sekalian. Maka yang disebutkan di sini adalah kadar minimal ruku. Bagaimana kadar minimal ruku itu? An yanhaniya, yaitu membungkukkan badan, bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Sekiranya, atau kira-kira, seandainya kedua telapak tangannya ingin meraih kedua lututnya itu bisa. Nah, itu kadar minimal. Namun, umat sekalian, di sini al-mu'allif hanya menyebutkan sebatas itu saja. Kita ingin mengulas lebih jelas terkait dengan ruku' umat sekalian. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Ruku' ini secara bahasa umat sekalian bisa diartikan dengan al-inhina, mutlaqul inhina. Yang penting menunduk saja. Itu secara bahasa disebut ruku'. Namun ada juga yang menyebutkan secara bahasa ruku' itu juga mempunyai makna al-khudu, merendahkan diri. Itu sebenarnya. Wafaqanallah jami'an. Adapun secara syar'i, secara istilah syar'i, maka pengertian ruku' itu hampir mirip seperti pengertian kadar minimal ruku'. Di antara yang menyebutkan pengertiannya adalah Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam hasyiah beliau, beliau menyebutkan wa syar'an an yanhaniya bi ghairin khinasin qadra bulughi rahataihi rukbataihi. Jadi secara istilah syar'i, ruku itu adalah membungkukkan badan ke arah depan, bukan dengan posisi inkhinas. Saya tadi sempat mengirimkan gambar di WA Ibu Selen. Sampaikan Ibu Selen ya gambarnya. Sampai Ustaz. Sampai Allah Ustaz. jami. Nah, yang saya kirimkan tadi itu adalah gambaran dari inkhinas. Inkhinas. Inkhinas itu adalah posisi yang terlarang saat ruku'. Coba saya ingin tampilkan di layar mas sekali. Coba muncul. Nah, ini. Coba muncul. Nah, nah, Roten, supaya lebih jelas gambarannya umat sekalian. Nah, ini adalah posisi inkhinas. Jadi secara
definisi syar'i, istilah syar'i tadi, apa namanya? Ruku' itu adalah an yanhaniya bi ghairin khinas. Seseorang membungkukkan badannya bukan dalam kondisi atau posisi inhinas. Qadra bulughi rahataihi rukbataihi. Sekiranya dia bisa atau sekiranya kedua telapak tangannya itu bisa menyentuh kedua lututnya. Posisi inhinas itu adalah membelakangkan pantat, kemudian mengangkat kepala dan memajukan dada. Maka kurang lebih seperti yang nampak di layar, itu adalah posisi inhinas. Jadi inhinas itu ada tiga bobitnya, tiga tiga uh, bobit. Bobit itu apa Om? Yang bisa disebut inhinas itu ada tiga ketentuan. Membelakangkan pantat, di sana ajizah, ajizah itu pantat. Membelakangkan ajizah, kemudian raf'ul ra's, mengangkat kepala, dan taqdimus sadr, memajukan dada. Maka ini adalah posisi inhinas yang terlarang di dalam ruku'. Seandainya seseorang ruku' dalam posisi seperti ini, seandainya seseorang ruku' dalam posisi ini dengan sengaja, maksudnya dia tahu hukumnya dan sengaja, maka batal sholatnya. Maka batal sholatnya. Namun kalau seseorang saat ruku' melaksanakan atau melakukan posisi seperti ini tanpa disengaja dan tidak tahu hukumnya, maka wajib kembali. Kembali berdiri lagi, kemudian memulai ruku' lagi. Itu Ibu sekalian. Wafaqanallah jami'an. Jadi pengertian ruku' tadi adalah seseorang membungkukkan badannya bukan dalam posisi inhinas. Dan bungkuknya itu kira-kira kedua telapak tangannya kalau ingin menyentuh kedua lututnya maka sampai. Saya katakan kalau ingin, gitu Ibu sekalian ya. Kalau ingin, karena meletakkan kedua tangan atau meletakkan kedua telapak tangan di lutut itu kewajiban, bukan kewajiban dalam ruku', tapi bagian dari sunnah untuk kesempurnaan ruku'. Jadi seandainya seseorang itu misalkan saat ruku' tidak meletakkan kedua tangannya di lutut maka tidak masalah. Misalkan diluruskan begitu saja maka tidak masalah. Selama kalau seandainya kadar membungkukkan badannya itu sesuai dengan kadar tadi. Sekiranya kalau kedua telapak tangannya yang disentuhkan ke lutut itu sampai. Dan yang dimaksud kedua telapak tangan itu adalah betul-betul telapak tangan, bukan bagian dalam dari jari. Itu Ibu sekalian ya. Kalau kita perhatikan di sini yang dimaksud rohah. Jadi yang disebutkan dalam batasan ruku itu adalah rohatul yad. Rohatul yad itu bukan batinul aswabi. Batinul aswabi itu bagian dalam jari jemari. Tapi kalau rohatul yad itu ini, betul-betul yang telapak ini, bukan bagian jari jemari. Jadi ketika menundukkan badan, itu harus sekiranya telapak tangan ini, rohatul yad ini bisa menyentuh lutut. Itu baru bisa dianggap sebagai ruku'. Gitu Ibu sekalian ya. Kalau misalkan membungkukkan badannya itu hanya jarinya saja yang bisa menyentuh lutut, maka itu bukan atau belum sampai kadar minimal ruku'. Belum ruku'. Belum bisa disebut ruku'. Begitu Ibu sekalian ya. Tapi kita ingin membahas umat sekalian kadar minimal ruku' dan kadar ruku' yang sempurna dalam posisi berdiri dan dalam posisi duduk. Karena kadang seseorang itu sholat dalam posisi berdiri. Ini bagi yang mampu berdiri dan mampu untuk ruku', maka nanti bagaimana? Kadang juga orang sholat itu dalam posisi duduk. Begitu kan Ibu sekalian ya? Maka bagaimana ruku'? Kita mulai dari sholat yang dengan posisi berdiri. Ruku' bagi seseorang yang sholatnya berdiri dan mampu untuk ruku', maka
tadi ada kadar minimal, ada kadar sempurna. Kadar minimalnya seperti yang kita sebutkan barusan, yaitu membungkukkan badan sekiranya kedua telapak tangannya bisa menyentuh lututnya. Itu misalnya. Bukan, dan tidak boleh dengan posisi inkhinas. Ini kalau sholatnya berdiri dan mampu untuk ruku'. Maksudnya kadar minimal itu bagaimana, umat sekalian? Maksudnya kadar minimal itu bagaimana? Maksudnya kadar minimal itu adalah kadar wajib. Selama seseorang bisa mencapai kadar minimal itu dalam rukuknya, maka tetap wajib rukuk dengan posisi seperti itu. Begitu Ibu sekalian ya. Wadah mahat. Halo. Ustaz. Kok? Allah. Nah, mahat masih ada kan Ibu sekalian? Jadi maksudnya kadar minimal rukuk itu adalah kadar wajib yang harus dilaksanakan saat ruku. Jadi sekiranya seseorang bisa ruku dengan kadar minimal ruku, maka tetap wajib melaksanakan ruku dengan kadar minimal seperti itu. Jadi tidak harus betul-betul lurus. Adapun eh, posisi ruku yang sempurna, adapun posisi ruku yang sempurna bagi yang sholatnya berdiri dan mampu untuk ruku, maka adalah dengan tiga hal. Dobitnya ada tiga, yaitu at-taswiyah, an-nasbu, dan al-akhdhu. At-taswiyah itu maksudnya apa? At-taswiyah itu meluruskan. Meluruskan apa? Meluruskan punggung dan leher. Jadi yang harus, kalau kadar kadar ruku yang sempurna. Kadar ruku sempurna itu hukumnya sunnah, Mas sekalian. Kalau difahami, kadar ruku sempurna itu sunnah. Yang wajib itu kadar minimal ruku tadi. Kadar maksimal atau kadar ruku yang sempurna itu hukumnya sunnah, dan kalau ditinggalkan makruh. Jadi ada tiga ketentuan tadi, kadar ruku yang sempurna, yaitu atas suyah. Ini yang pertama, atas suyah itu meluruskan punggung dan leher. Bahkan ada yang menjelaskan maksudnya taswiyatu dhahar wal unuq ini seperti, kalau diibaratkan itu seperti papan lurusnya. Lurusnya itu seperti papan. Jadi udah nggak ada yang bengkok-bengkok lagi gitu. Nah, itu baru bisa disebut rukuk yang sempurna. Tapi ini baru dhabit yang pertama, ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua dari rukuk yang sempurna adalah an-nasbu. An-nasbu maksudnya juga menegakkan. Kalau tadi atas wihah itu meluruskan antara punggung dan leher, kemudian an-nasbu itu menegakkan. Menegakkan apa? Menegakkan kaki. Maksudnya menegakkan kaki, itu lututnya tidak ditekuk. Gitu usahanya. Jadi meluruskan lutut itu sebenarnya adalah sunnah saat rukuk. Begitu Ibu sekalian ya. Wafaqanallah jami'an. Jadi untuk kesempurnaan rukuk, maka lutut itu diluruskan. Sedangkan ketentuan ketiga untuk kesempurnaan rukuk adalah al-akhdhu. Maksudnya al-akhdhu itu apa? Memegang kedua lutut dengan kedua telapak tangan. Memegang kedua lutut dengan kedua telapak tangan. Dan bersamaan dengan itu juga sedikit merenggangkan jari jemari. Bukan berarti merenggangkan secara maksimal, tidak seperti apa tuh, jari katak itu lah, bukan seperti itu. Maksudnya merenggangkan normal, sedikit saja direnggangkan seperti posisi jari saat diam itu kan sebenarnya renggang kan Ibu saudara. Maka posisi renggangnya seperti itu. Sudah, tidak usah terlalu direnggangkan terlalu berlebihan. Dan saat direnggangkan itu diusahakan tetap jari jemari ini lurus menghadap ke bawah atau diibaratkan ke arah kiblat. Gitu Ibu sekalian. Walillahi. Jadi ketika direnggangkan itu nggak sampai betul-betul renggang kemudian sampai menghadap ke arah belakang gitu, jarinya, ujung jarinya. Tidak, tidak seperti itu. Ujung jarinya tetap menghadap ke bawah. Begitu Ibu sekalian ya. Bisa difahami umat sekalian?
untuk kadar ruku yang sempurna. Halo? Ya, Iya, Ustaz. Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Tadi kita sebutkan kadar ruku minimal bagi orang yang sholatnya berdiri dan mampu untuk ruku. Dan juga kadar ruku yang sempurna bagi orang yang berdiri sholatnya dan mampu untuk ruku. Bagaimana kalau misalkan ada kondisi-kondisi khusus misalnya? Misalnya seseorang ini nggak normal, maksudnya nggak normal itu misalkan tangannya terlalu panjang, atau misalkan tangannya terlalu pendek, atau nasallallahu alaihi wal afiyah, semoga Allah melindungi kita semuanya, misalkan seseorang itu tangannya terpotong. Maka bagaimana kadar minimal rukuknya? Maka kadar minimal rukuknya itu ukurannya sesuai dengan ukuran orang normal pada umumnya. Gitu ya pesanannya. Jadi ukurannya itu ukuran orang normal. Kalau misalkan orang tangannya terlalu panjang, misalkan cuma bungkuk sedikit saja sudah nyampe tangannya, ya maka tetap harus ditambah membungkuknya. Nah, demikian juga kalau misalkan seseorang misalkan tangannya lebih pendek daripada orang-orang pada umumnya, maka ukurannya adalah ukuran normal. Begitu Ibu sekalian ya. Wadhih Muhammad. Dan juga pada ruku yang sempurna tadi, pada ruku yang sempurna seandainya seseorang misalkan terpotong tangannya, maka apa yang dilakukan? Apakah tetap harus meletakkan ujung tangannya itu di lutut? Maka jawabannya tidak. Yang harus diletakkan telapak tangannya di lutut itu yang ada telapak tangannya yang normal. Adapun yang terpotong tangannya, maka sudah diluruskan begitu saja. Tidak usah dipaksakan sampai betul-betul terlalu rendah. Tidak. Begitu Ibu sekalian ya. Wafaqanallah jami'an. Lalu bagaimana dengan seseorang yang sholatnya dimulai dengan posisi duduk? Misalnya karena uzur memang, misalkan karena tidak sanggup untuk berdiri, atau misalkan seseorang sholat sunnah sengaja dalam posisi duduk. Maka bagaimana eh, rukuknya, minimal rukuknya dan rukuk sempurnanya bagaimana? Maka bagi seseorang yang sholatnya duduk, kadar minimal rukuknya adalah membungkukkan badannya sampai kira-kira dahinya itu berada di depan lututnya. Gitu sebenarnya. Jadi melebihi posisi lututnya. Bisa tergambar maksud kalian maksud saya? Gimana ya? Jadi kalau misalkan orang duduk, nih, coba kita kan sedang duduk sekarang. Ketika duduk, itu kan badan tegap, gitu ya. Ya. Minimal rukuknya bagaimana? Minimal rukuknya kita memajukan badan kita, membungkukkan sedikit badan kita sampai kira-kira dahi kita itu berada di depan lutut kita. Jadi lebih lebih maju daripada lutut kita. Gitu ya istilahnya. Jadi nggak cukup kalau misalkan cuma maju dikit aja gitu nih, masih posisi dahi kita masih belum sampai di depan lutut kita. Kan kita misalkan bukan berarti diletakkan di bawah dahinya bukan loh. Maksudnya tetap di atas, tapi posisi posisi dahi itu lebih maju daripada lutut kita. Gitu Ibu Saudara. Bisa dipahami maksud saya, Mas? Posisi dahi lebih maju dari lutut ya. Naam. Kayak Itu mau kalau cium lutut gitu, Ustaz. kayak apa, Om? Kayak mau cium lutut gitu. Bukan cium lutut ya. Hampir-hampir. Bukan Dahi ya. bukan gini, saya ulangi lagi. Kadar minimal ruku bagi seseorang yang sholatnya duduk adalah memajukan badannya
memajukan badannya sampai sekiranya dahi itu lebih di depan, lebih maju daripada posisi lututnya. Bukan berarti kepala kita dekatkan ke lutut, bukan. Sudah dimajukan begitu saja, tetap tegap, kemudian dimajukan kepalanya sampai sekiranya dahi kita itu lebih maju daripada lutut kita. Masih bingung mas sekalian? Yang dimajuin kepala ya, badan enggak. Ya masa masa kepalanya maju badannya enggak, mana bisa? Agak-agak. Ya, 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 cobalah Ustadz. Emang enaknya sih pakai gambar ya, apa di ini. Masa nggak bisa dibayangkan? Coba dipraktekkan. Ibu kalau misalkan sholat sholat dalam posisi duduk gimana? Duduk kan? Sekarang duduk. Wah semuanya sekarang semuanya duduk kan? Saat Ya, belajar sekarang duduk. Duduk itu misalkan Allahu Akbar takbir dalam posisi duduk. Badan kita tegap. Rukuknya gimana coba? rukunya ya, Maju dikit badannya kan. Ya iya kan maju dikit sudah gitu saja, Mas. Masa Oh bingung? iya. Wah, oh nggak Maju, di, kadar majunya seberapa? Yang kita bahas kan itu tadi. Minimal, minimal majunya itu dahinya itu harus lebih depan daripada lututnya gitu. hmm, Masih ya, bingung? ya, 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 Eh, ya, ya, gimana? Gimana masih bingung? Ya, Ustadz. Jadi kalau misalkan dilihat dari arah samping, dahinya itu lebih maju daripada lututnya gitu. Ya, Gitu ya. Dan bukan berarti dahinya didekatkan ke lutut, bukan. Wah, ini ada-ada ya. Masalah aja. Nah, jelas Ibu usulannya. ya, Ustadz. ya Jadi kalau Ustaz. misalkan sholat dalam posisi duduk, tidak cukup ruku itu hanya sekedar sedikit maju gitu saja, nggak cukup. Kalau misalkan dahinya belum lebih maju daripada lututnya. Harus dahinya lebih maju dari lututnya. Begitu Ibu usulannya. Ya, Jayid. Itu ruku. Bagaimana dengan kadar ruku yang sempurna saat sujud? Bukan saat sujud lagi, saat duduk, saat sholatnya duduk. Bagaimana kadar ruku yang sempurna saat sholat dengan posisi duduk? Maka kadar ruku yang sempurna adalah posisi dahi kita lurus dengan posisi sujud. Saya bisa maju sekali. Ibarahnya di dalam kitab itu antuhadi jabhatuhu maudhi'a sujudihi min ghairi mumasatihi. Jadi tidak me- hilang. jadi dahinya itu sampai lurus dengan tempat sujud. Bukan berarti meletakkan dahinya di tempat sujud. Kalau meletakkan dahi di tempat sujud namanya sujud. Tapi ruku yang paling sempurna usulannya. Bukan berarti harus seperti itu, tapi ini hukumnya sunnah. Saat sholatnya dalam posisi duduk, maka ruku yang sempurna adalah posisi dahi itu lurus dengan posisi sujud dan tidak menempelkan. Wadih Mahat, tergambar maksud saya Mahat? Ya, Halo, gitu Ibu Ya sekalian ya? Ustaz. Berarti lebih rendah dan lebih maju lagi ya Ustaz Ya, lebih dari rendah dan yang lebih tadi. maju lagi. Ya berarti seperti seseorang yang meluruskan punggung kan, ya? Biru. Seperti seseorang ruku. Ya ada ya. Hmm, ya, yes. Meluruskan punggung seperti seseorang saat ruku. Wafaqanallah azim. Jadi itu rukuknya seseorang yang sholat dalam posisi duduk. Ada kadar minimal dan kadar sempurna. Kadar minimal itu eh, dahinya lebih maju daripada lututnya. Nah, kalau posisi sempurna, dahinya lurus dengan posisi sujudnya. Faqanallah azim. Hal min soal mahat? Ada pertanyaan?
Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mungkin yang bertanya. Lalu bagaimana rukuknya seseorang yang tidak bisa rukuk, tidak bisa melaksanakan minimal rukuk? Mungkin karena punggungnya sakit misalkan, maka tidak bisa sampai minimal rukuk. Maka bagaimana? Maka ada 3 tingkatan. Yang pertama, jika seseorang masih bisa membungkukkan badannya, meskipun tidak sampai kadar minimal rukuk, maka wajib membungkukkan badannya sebisanya. Itu pertama. Selama bisa membungkukkan badannya, maka wajib untuk membungkukkan badannya meskipun tidak sampai pada kadar minimal rukuk. Begitu Ibu sekalian ya? Wadih? Iya. Kalau tidak bisa bagaimana? Kalau tidak bisa membungkukkan badannya bagaimana? Maka menggunakan kepalanya untuk isyarat. Kalau masih juga tidak bisa menggunakan kepalanya untuk isyarat, menundukkan kepalanya, maka bagaimana? Maka dengan kelopak matanya. Isyarat dengan kelopak matanya. Sebagaimana disebutkan afwan, oleh Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Iqna, beliau menyebutkan wal ajizu, maksudnya al-ajiz anir ruku', seseorang yang tidak bisa melaksanakan ruku' bahkan meskipun ruku' yang minimal, maka yang dilakukan adalah yanhani qadra imkanihi, membungkukkan badannya sebisanya. Fa inna ajiza anil inhina'i aslan, namun jika tidak bisa membungkukkan betul-betul sama sekali tidak bisa membungkukkan badannya, au ma'a bi ra'sihi, maka menundukkan kepalanya untuk isyarat. Tapi kalau nggak bisa juga bagaimana? Summa bi tarafihi, maka menggunakan kelopak matanya sebagai isyarat. Itu ya usulannya. Wadih mahad? Ih, Jayid. Hal min soal? Ada pertanyaan? Insya Allah jelas Ibu usulannya. Mungkin satu lagi Insya masih Allah. kalian supaya lebih jelas gambaran rukuk yang sempurna dengan sunnah-sunnahnya, ya. Saya ulangi lagi. Beserta dimulai dari takbiratul intiqal, takbir intiqal, takbir perpindahan. Misalkan seseorang ketika sudah selesai membaca Al-Fatihah dan sudah selesai membaca ayat lain setelah Al-Fatihah, maka takbir, ya kan Ibu sekalian ya? Ya. Biasanya ibu-ibu takbir kan, Mas? Takbir ini sini sunnah, tapi sangat jarang yang tidak melaksanakan takbir. Maka kapan takbir itu? Apakah saat masih posisi berdiri sebelum gerak, atau saat bergerak, atau saat sudah rukuk baru takbir? Kapan takbirnya? Saya pernah mengisyaratkan sekilas menghasilan, masih ingat. Kapan takbirnya? Ya. Saat ini kali mau bergerak, awal bergerak, tahu Naam, takbiratul intiqal atau takbir intiqal, takbir perpindahan, disebut takbir perpindahan karena dilafadzkan saat gerakan perpindahan. Itu fungsinya untuk mengisi gerakan-gerakan perpindahan supaya tidak kosong dari zikir. Gitu Ibu sekalian. Jadi di dalam sholat itu tidak ada sama sekali di dalam sholat itu yang kosong dari zikir. Maka bagaimana prakteknya? Prakteknya mulai bergerak. Maksudnya apa? Ketika kita takbir untuk rukuk itu biasanya mengangkat tangan, ya tuh ya. ya. Kalau sujud Iya. enggak, kalau sujud tidak mengangkat tangan. Tapi kalau mau rukuk biasanya mengangkat tangan. Hmm. Maka mulai menggerakkan tangan kita itu kita mulai hamzah. Allah. Gitu ya Bu Silan ya. Mulai menggerakkan tangan kita itu mulai hamzah pada awal takbir. Allah. Lalu sampai kita kita lanjutkan bergerak yaitu al-huwi, bergerak ke bawah menuju ruku'.
Ketika sudah selesai posisi ruku, maksudnya ketika sudah sampai di posisi ruku, maka saat itu juga selesai takbirnya. Kita membaca roknya itu pas di saat kita berhenti ruku. Allahu Akbar. Pas ruku. Jadi pas mengangkat tangan, Allah itu bergerak. Terus Akbar, ro itu pas berhenti di posisi ruku. Begitu Ibu Sedan ya? Wadi Muhammad. Waduh. Kemudian ruku yang sempurna tadi meluruskan punggung dan meluruskan leher. Kemudian meluruskan atau menegakkan lutut dan meletakkan kedua telapak tangan. Intinya telapak tangan, bukan jari tangan, tapi telapak tangan. Meletakkan telapak tangan di lutut. Ini sunnah. Kemudian ada juga yang menyebutkan siku ini agak ditekuk sedikit, gitu ya. Itu biar punggungnya itu lurus. Kemudian jari jemarinya sedikit direnggangkan, sedikit saja direnggangkan, jangan terlalu berlebihan direnggangkan. Dan saat direnggangkan sedikit, itu tetap mengarah lurus jari-jarinya. Diibaratkan tetap menghadap ke arah kiblat. Begitu Ibu sekalian ya. Satu lagi yang penting umat sekalian, saat ruku, saat turun menuju ruku itu harus niatnya itu untuk ruku. Harus niatnya untuk ruku. Kalau misalkan seseorang setelah membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah, kemudian turunnya itu awalnya bukan buat ruku, tapi berhenti di posisi ruku, maka tidak sah. Rukunya maka harus mengulang lagi dari berdiri kemudian ruku lagi. Maksudnya bagaimana gambarannya? Seandainya seseorang ketika setelah Al-Fatihah membaca ayat sajadah, maka disunahkan untuk sujud tilawah ya, atau ya. Iya. Ketika sampai di ayat sajadah, kemudian dia turun. Niatnya awalnya untuk sujud tilawah. Tapi ketika sampai di posisi ruku, dia mengurungkan. Oh nggak jadi sajalah ya. Terus akhirnya dia ruku. Maka itu tidak cukup. Karena turunnya tadi saat dia turun itu niatnya bukan untuk ruku, tapi niatnya untuk sujud tilawah. Maka yang seperti itu harus berdiri lagi, mengulang lagi ruku. Begitu Ibu sekalian ya. Bisa dipahami maksud saya, Muhammad? Ya. Naam. Kecuali kalau sebagai makmum mengikuti imam. Maka tinggal mengikuti imam saja. Nggak ada kaitannya dengan niatmu. Misalkan kalau yang membaca ayat sajadah tadi imamnya. Saat ayat sajadah, imamnya takbir. Makmumnya mengira itu takbir untuk sujud tilawah. Ternyata ke saat imam takbir berhenti di ruku, gitu. Bukan sujud tilawah. Makmumnya mengikuti. Maka itu mengikuti saja, mengikuti imamnya. Sudah cukup mengikuti imam. Dan justru kalau misalkan kembali ke atas lagi, kembali ke tegap lagi malah nggak boleh. Begitu Ibu Senana. Karena mengikuti imam itu wajib. Wadih Muhammad. Waduh. Jayid. Hal min soal, ada pertanyaan masih kalian? Tapi biasanya kasusnya malah sebaliknya. Terutama ibu-ibu, akhwat yang di sana ada tabir penghalang. Kemudian saat imamnya membaca sujud tilawah, Nggak kelihatan. saat imamnya membaca ayat sajadah, kemudian Allahu Akbar, imamnya sujud tilawah. Lalu jamaah ibu-ibu atau akhwat itu dikiranya ruku. Ya Ibu Sedana, karena imamnya nggak ngasih tahu sebelumnya. Kalau seperti itu gimana? Ya sudah, ketika imamnya berdiri lagi, kemudian melanjutkan bacaan suratnya, berarti kan kita juga sudah posisi berdiri. Maka ikut berdiri saja, nyambung lagi. Nggak perlu dibatalkan sholatnya, nggak perlu niat mufaraqah. Begitu Ibu Siran ya? Jayid. Ada Iya, pertanyaan buat sekalian? iya pernah kejadian tuh kayak gitu.
Tapi biasanya karena pengalaman beberapa kali kejadian seperti itu, biasanya sekarang ini imam mengingatkan biasanya. Nanti kita setelah ini akan membaca ayat sajadah dan nanti ada sujud tilawah. Nah, gitu. Apa namanya? Nggak hafal juga lagi ayat-ayat saya tadi. Kalau kalau sholatnya kan sholat munfarid apa sholat sendiri ya Ustaz? Yang mana, Om? Maksudnya yang ruku yang takbir intikal ini apa maksudnya disebutkannya kan mulai pergerakan dia mulai mau berdiri dia ngomong Hamzah itu Allahu Akbar itu kan dan diakhiri pada roknya pada saat udah taruh tuh tangannya di ruku gitu ya Ustaz tadi bilang gitu ya. Nah, Nah, nggak kadang-kadang ini sih bukan sholat sendiri Ustaz, kadang-kadang suka jadi imam apa imam sama temen gitu loh kita sholat gitu ya Ustaz. Itu kalau saya pernah dengar kalau imam itu nyebutin itunya pas ini ya Ustadz udah bergeraknya udah agak apa takbirnya itu udah kita posisinya udah kalau ini kan di awal nih udah agak ke ituan apa udah pas lagi bergerak gitu loh Ustadz apa begitu ya Ustadz? sebenarnya sama saja, tidak ada bedanya mau sholat sendiri atau sholat jamaah, baik sebagai imam ataupun sebagai makmum. Sebenarnya tidak ada beda. Sama. Iya, iya. Karena itu disebut takbir intiqal. Takbir intiqal karena memang seperti itu. Ini di dalam mazhab Syafi'i mungkin tidak terlalu sering Jelimet. disebutkan masalah ini. Tapi kalau di dalam mazhab Hambali itu lebih tegas lagi masalah ini. Takbir intiqal itu ya saat intiqal, saat gerak perpindahan. Jayid. Namun pada prakteknya memang kadang-kadang itu menjadi problem kalau sholat jamaahnya di kalangan orang awam. Karena biasanya orang awam itu terlalu terburu-buru. Ya, ya itu maksudnya. Terlalu terburu-buru. Kan? Imam baru gerak dikit aja dan mereka udah. Bahkan gerakannya lebih cepat gitu kan. Iya itu maksudnya jadi mendahului imam gitu. Hmm. Iya. Maka kalau yang seperti itu mungkin bisa jadi pertimbangan imam. Tapi bukan berarti justru malah sunnahnya seperti itu tidak. Sunnahnya tetap. Kan ini takbir intiqal itu hukumnya sunnah. Iya, Dan iya. dan mendapatkan pahala sunnah itu kalau eh, dilaksanakan pada tempatnya, gitu ya. Tempatnya yaitu tadi sesuai dengan yang kita sebutkan. Mulai pergerakan perpindahan. Jadi semua pergerakan perpindahan itu diisi dengan takbir. Gitu Ibu sekalian ya. Mm-mm. Dan ya perlunya belajar, termasuk juga jamaah itu juga perlu belajar. Imam harus belajar, jamaah juga perlu belajar gitu. Iya, iya. Nah, justru seharusnya makmum itu bergeraknya itu ketika sudah selesai takbir intiqalnya imam, itu harusnya makmum baru bergerak kan harusnya seperti itu. Tapi Iya, kadang-kadang kan orang-orang itu pengennya buru-buru. Wafakanallah aja. iya, iya lah gitu makanya saya jadi waktu itu aku jadi di duluan gue gitu Ustaz. Dulu duluan dia maksudnya jadi kayak apa tuh dia udah nyampe duluan gitu kita belum nyampe ya udah. Oh iya. Kita lanjutkan sedikit omongan sekalian. Bukan sedikit, ini masih sekitar 15 menit kan. Masih cukup insya Allah. Berikutnya, al-mu'alif di sana menyebutkan as-sadisu. Rukun keenam sesuai dengan apa yang disebutkan oleh al-mu'alif. Al-mu'alif menyebutkan ada 17 kan Ibu Sule? Iya. Ada 17. Nah, karena 17 kenapa? Karena menyebutkan merinci tumak nina sebagai rukun tersendiri. Alhamdulillah jamiah. Tumak nina itu adalah keharusan pada beberapa rukun. Di antaranya ruku'in, kemudian kemudian sujud 2 kali dan
duduk di antara dua sujud. Jadi ada 4 tumakninah yang wajib. Faqanallahu jami'an. Berarti kalau misalkan tumakninah tidak disendirikan, rukun itu ada 13 sesuai dengan kita sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu. Faqanallahu jami'an. Beberapa ulama Syafi'iyah memang ada yang menyendirikan tumakninah sebagai rukun tersendiri karena mengikuti Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab apa Rawdatul Talibin dan juga At-Tahqiq. Sama-sama kitab fikih beliau. At-Tahqiq itu kitab yang paling terakhir ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Namun sebagian mengikuti Al-Imam An-Nawawi juga di kitab Al-Minhaj, Minhajut Talibin. Di Minhajut Talibin, di sana rukun sholat itu penyebutannya hanya 13. Jadi tumak ninah itu sudah include di beberapa rukun, 4 rukun yang kita sebutkan tadi. Ala kulli hal, seperti yang kita sebutkan di awal, meskipun penghitungannya dan penyebutannya berbeda, prakteknya semuanya sama. Karena yang tidak merinci tumak ninah sebagai rukun sendiri, itu juga mereka mengatakan tumak ninah itu suatu keharusan dalam 4 rukun tadi. Begitu Ibu sekalian ya. Wafaqanallahu jami'an. Dan beliau al-muallif rahimahullah taala beliau menyebutkan di sini as-sadisu, maksudnya adalah ar-ruknus sadis, rukun yang ke-6, at-tuma'ninatu fihi. At-tuma'ninatu fihi maksudnya fir ruku'. Tuma'ninah di dalam ruku'. Biqadri subhanallah, dengan kadar subhanallah. Ini ruku' yang apa? Ini tuma'ninah yang paling minimal. Wafaqanallah jami'an. Tuma'ninah itu suatu keharusan sebagaimana kita sebutkan barusan. Dan pengertian tumak ninah itu sebenarnya apa sih? Tumak ninah itu adalah gerakan Ibu sekalian. Jadi tumak ninah maksudnya bagian dari posisi badan. Bukan seperti khusyuk. Kalau khusyuk itu adalah kondisi hati, ya kan Ibu sekalian ya? Ya, kadang-kadang sebagian orang bingung membedakan antara tumak ninah dan khusyuk. Itu dua hal yang berbeda. Khusyuk itu adalah kondisi hati yang kita telah bahas sebelumnya pada pembahasan syarat diterimanya sholat. Itu harus ada khusyuk. Namun yang di sini yang bagian dari kesempurnaan rukun itu adalah tumak ninah. Pengertian tumak ninah sebagian mendefinisikan dengan as-sukunu baina harakatain. Berdiam antara dua gerakan. Diam di antara dua gerakan. Itu adalah tumak ninah. Jadi kalau misalkan tumak ninah di dalam ruku' berarti itu berdiam antara dua gerakan, yaitu gerakan turun dan gerakan naik untuk i'tidal. Ya kan Ibu sekalian ya? Harus ada posisi diam di sana. Kalau tumak ninah di dalam i'tidal berarti diam di antara dua gerakan, yaitu gerakan naik untuk i'tidal dan gerakan turun untuk sujud. Harus ada kondisi diam di sana. Begitu Ibu sekalian ya? Qadhi mahat? Ya. Jayid. Kadar tumak ninah itu berapa? Maka sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif di sana biqadri subhanallah. Ini kadar minimal tumak ninah. Minimal tumak ninah cukup untuk mengucapkan subhanallah. Sebenarnya tidak lama kadar minimal tumak ninah itu. Hanya cukup untuk mengucapkan subhanallah, itu sudah dianggap tumak ninah. Jadi kalau misalkan tidak tumak ninah itu sudah betul-betul kelihatan gerakannya itu bersambung semuanya. Jadi tidak ada berhenti-berhentinya gerakannya. Jadi kalau misalkan orang rukuk nggak tumak ninah itu, turun kemudian langsung gerak ke atas lagi. Itu nggak tumak ninah. Jadi harus ada posisi diam cukup untuk mengucapkan subhanallah. Dan tanbih juga perlu diperhatikan di sini. Tumak ninah itu tidak cukup dengan menambahkan apa namanya posisi rendah dalam ruku. Misalkan kadang orang dalam ruku itu kadang agak digenjot ke bawah gitu ya.
Dan dia menganggap itu sudah cukup untuk tumak ninah. Enggak cukup. Sekarang saat gerak untuk ruku, karena saking cepatnya dia saat ruku itu dilebihkan agak ke bawah, seperti agak digenjot. Dilebihkan agak ke bawah, kemudian langsung berdiri lagi. Itu tidak cukup dianggap sebagai tumak ninah. Tumak ninah itu harus betul-betul ada posisi diam. Cukup untuk subhanallah. Begitu Ibu Selene. Wadih Mahat. Bisa Iya, dipahami maksud Ustaz. saya sekalian? Jadi menambahkan rendahnya rukuk itu tidak cukup mewakili tumak ninah. Jadi harus Berarti harus diam. ada diam. Nah, Kalau enggak kayak ada pernya ya badannya. nah, jadi kayak per gitu ya, ke bawah, ke bawahnya kayak digenjot gitu. Mantul. Kayak kayak ada stoknya itu. Maksudnya semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Hal min soal Mahat? Ada pertanyaan? La yujad? Kan Ustaz, pernah ikut itu Ustaz, kayak seminar gitu, ketika ini tumak nina itu kayak apa gerakannya itu ada seperti titik-titik berhentinya gitu Ustaz. Itu benar nggak Ustaz? Maksudnya bagaimana Om? Misalnya dari apa berdiri kemudian mau ruku itu jadi ada titiknya gitu. Misalnya ada tenangnya gitu setiap gerakannya itu Ustaz. Jadi nggak langsung apa ruku gitu. Ada ada titik-titiknya gitu Ustaz. Mungkin Ada ini titik berhenti, kesalahpahaman. titik berhenti. Maksudnya Itu saat waktu. turunnya itu maksudnya. Iya, kemudian saat iktidalnya itu juga ada titik yang harus berhenti gitu Ustaz. Maksudnya Baru maksudnya misalnya berdiri maksudnya tegak saat baru tunggu melakukan. dulu. Titik-titik itu tadi, apakah yang dimaksud titik-titik itu tadi saat gerakan perpindahan atau saat betul-betul sudah ruku dan sudah tidak? Saat betul-betul sudah ruku mau ke iktidal Ustaz. Ya, kalau yang dimaksud titik diam saat posisi ruku, betul. Titik betul posisi diam atau titik diam saat posisi berdiri, betul. Bukan saat perpindahan gitu kan. Kalau saat perpindahan Iya. tidak ada ya tumak ninah saat perpindahan tidak. Jadi tumak ninah itu di dalam 4 rukun yang kita sebutkan tadi. Tumak ninah itu di dalam 4 rukun, yaitu ruku, i'tidal, 2 sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Itu wajib Hmm. tumak ninah. Gitu ya. Dan tumak ninah itu tadi maksudnya tumak ninah itu adalah diam di antara 2 gerakan. Kadar minimal diamnya adalah cukup untuk mengucapkan subhanallah. Jadi saat ruku, mau rukuknya rukuk minimal atau rukuk sempurna, yang ini ada posisi diam, ada kondisi diam di antara 2 gerakan. Gitu ya. Ustaz. Itu Ustaz, dia ngajarinya ketika iktidal itu kita berdiri tegak dulu baru kita angkat tangan untuk membaca Allahu Akbar gitu Ustaz. Lah, salah ini. Salah ya Ustaz? Mau di dalam Syafi'i, mau di dalam Hambali, itu kurang tepat. Hmm. Di dalam Hambali malah lebih tegas lagi. Kalau di dalam mazhab Syafi'i tidak banyak disebutkan di dalam matan itu. Tapi kalau di dalam mazhab Hambali justru itu lebih tegas lagi. Di matan-matan itu disebutkan kalau dalam mazhab Hambali. Jadi pas mengangkat tangan itu juga di situ saat diterangkan, jadi diam dulu tangannya gitu, baru bersedekap gitu, atau baru gerakan selanjutnya. Jadi kayak seperti berhenti, ada titiknya, berhenti titiknya gitu, Ustaz. Tidak, maksudnya tumak ninah itu adalah posisi diam dalam 4 ruku itu, empat rukun itu tadi. Rukun. Jadi salah paham Hmm. kalau misalkan harus putus-putus seperti itu salatnya. Itu kesalahpahaman dalam memahami tumak ninah itu. Nah, Ustaz.
Tumakninah itu posisi diam dalam 4 rukun tadi. Jadi ada posisi diam di antara gerakan-gerakan perpindahan. Gitu, Mas. Ya, Ustaz. Bisa. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan katsira, Ustaz, atas Jazakallahu pencerahannya. khairan. Afiqahur. Nah, ini. Berikutnya, Mas sekalian, as-sabi' atau maksudnya ar-ruknus sabi', rukun yang ketujuh adalah al-i'tidal bi an yantasiba qa'iman. Ini beliau menyebutkan sangat singkat sekali. Rukun yang ketujuh adalah i'tidal, yaitu bentuk i'tidal itu bagaimana? Bi an yantasiba qa'iman. Jadi dengan menegakkan badannya, berdiri kembali. Namun orang sekalian, wafaqanallah jami'an, i'tidal, maksudnya i'tidal itu secara istilah syar'i di dalam fikih maksudnya adalah an ya'uda lima kana alaihi qabla ruku'ihi min qiyamin aw qu'udin, yaitu kembali ke posisi semula sebelum ruku'. Kembali ke posisi semula sebelum ruku', itu yang dimaksud dengan i'tidal. Kembali ke posisi semula sebelum ruku'. Kalau misalkan tadi sebelum ruku' itu berdiri, ya berarti kembali berdiri. Kalau misalkan tadi sebelum ruku' itu duduk, ya berarti kembali duduk. Begitu Ibu Selanya. Wadih wa mahat. Iya. Wafaqanallah jami'an. Bagaimana dengan proses mengangkat badan menuju i'tidal? Naam, proses mengangkat badan menuju i'tidal itu muqaddimah dari i'tidal. Bukan bagian dari i'tidal, tapi muqaddimah dari i'tidal. Dan tata caranya yang sempurna sesuai dengan sunnahnya. Kalau misalkan dilaksanakan, maka akan mendapatkan pahala sunnah. Itu bagaimana? Seperti yang tadi, posisi mau turun untuk ruku tadi. Kita saat i'tidal gitu membaca sami'allahu liman hamidah, ya kan Ibu sekalian ya? Maka bagaimana prakteknya? Maka kita mengucapkan sin pada sami'a itu ketika mulai bergerak, mulai sedikit mengangkat, itu sudah mengucapkan sin pada sami'a. Kemudian saat i'tidal, itu saat proses mengangkat badan kita dari i'tidal, kita mengangkat tangan lagi, ya tuh ya. Maka saat kita mengangkat itu kan, kita langsung tangan kita bergerak. Jadi saat mengangkat itu langsung tangan kita bergerak. Sami'allah, itu nyambung. Jadi dari tangannya itu, dari posisi sebelumnya itu menyentuh lutut, Sami'allah, itu langsung ke atas. Langsung ke atas, Sami'allahu liman hamidah. Pas tangannya di samping, itu membaca huruf H pada hamidah. Gitu ya. Jadi posisi tangan di samping itu berarti selesai juga zikir intiqalnya. H pada hamidah. Jadi dari posisi ruku mengangkat Sami'allahu liman hamidah. Jadi tangannya pas hamidah, itu pas tangannya di samping. Begitu ya caranya. Wadih mahat. Oke, Ustaz. Jayid. Itu apa namanya, zikir intiqalnya saat i'tidal. Zikir intiqalnya saat i'tidal. Wafaqanallah jami'an. Dan posisi berdirinya atau posisi tegapnya itu harus sesuai dengan posisi awal sebelum ruku'. Jadi kalau tadi sebelum ruku' itu berdiri tegap, ya berarti i'tidalnya berdiri tegap juga. Tidak cukup agak sedikit menunduk ke depan, itu tidak cukup. Demikian juga kalau misalkan sebelum ruku' itu dalam posisi duduk sholatnya, maka kembali duduk seperti sebelum ruku'. Tidak agak menunduk ke depan, tidak juga. Harus kembali ke posisi semula. Begitu Ibu sekalian ya. Wadih mahat. Demikian juga umat sekalian yang perlu kita tegaskan, i'tidal ini juga harus dengan niat i'tidal. I'tidal ini harus dengan niat i'tidal. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan seseorang saat sholat, saat ruku', tiba-tiba melihat ada ular, kemudian dia kaget, kemudian berdiri, maka tidak cukup itu dihitung sebagai i'tidal. Kalau mau melanjutkan sholatnya harus
ke posisi ruku lagi, kemudian proses i'tidal dari awal lagi. Begitu Ibu Silanya. Wadih. Waduh. Ustaz, mohon diulang, Ustaz. Jadi i'tidal itu harus dengan niat atau dengan maksud i'tidal, bukan karena tujuan yang lain. Kalau seandainya seseorang saat ruku, misalnya melihat ular, kemudian kaget, saking kagetnya dia berdiri, maka berdirinya itu tidak cukup dianggap sebagai i'tidal. Kalau mau melanjutkan sholatnya, maka harus kembali ke posisi ruku lagi, kemudian i'tidal, dimulai proses i'tidalnya dari awal. Gitu ya usulannya. Wadih mahat, Waduh. Ustaz. jayid. Nah, ini. Tadi kita di awal itu membahas orang yang sholatnya berdiri dan orang yang sholatnya duduk, Ibu Silanya. Duduk. Kenapa kok Ya, nggak dibahas orang yang sholatnya berbaring? duduk. Oh ya, bentar. Kenapa kok nggak dibahas? Karena kalau misalkan orang yang sholatnya berbaring, bukan karena udzur Om ya, misalkan karena sholat sunnah, kemudian dia sholatnya berbaring. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, seseorang yang sholat sunnah dengan posisi berbaring, itu saat ruku dan sujud itu harus duduk. Jadi, kalau mau ruku, ya dimulai dari posisi duduk dulu, baru ruku. Berarti i'tidalnya bagaimana? I'tidalnya ya duduk lagi. Gitu kan Ibu Selen ya? Wahai Muhammad, Oh, jadi dia duduk. nah, Repot ya. ya, Afan, ya. Ustaz. Bagaimana Om? Afan, Ustaz. Kan setelah Sami Allah liman hamidah, kan tangannya ke samping ketika mengucapkan huruf H pada kata hamidah, Ustaz. Nah, Nah, itu tangannya ke posisi samping badan atau di atas lutut ya, Ustaz? Kalau duduk, Ustaz, posisinya. kalau duduk, sebagaimana posisi duduk normal lah, di atas paha ya, di atas paha, bukan di Di atas atas lutut. paha. Oh iya Om Di sekalian, atas paha. ini sekalian saya sebutkan karena di sedang disebutkan eh, saat saat duduk, saat posisi duduk, Ibu misalnya, telapak tangan itu jari jemarinya jangan dihadapkan ke bawah. Jadi yang disentuh itu, yang dipegang telapak tangan itu bukan lutut. Ya kalau saat ruku, yang dipegang itu lutut. Tapi kalau saat duduk, jangan megang lutut. Lalu posisi tangan dan jari jemari bagaimana? Posisi tangan dan jari jemari itu diarahkan ke kiblat. Berarti diletakkan di atas paha, bukan memegang lutut. Begitu Ibu Silanya? Oh ya. Ustaz. Jadi jari jemarinya diarahkan ke kiblat. Kan sebagian kan mungkin saat duduk itu jari jemarinya ke bawah gitu ya, megang lutut terus jari-jarinya ke bawah. Tidak, jangan seperti itu. Tapi disunahkan untuk mengarahkan anggota tubuh kita yang bisa diarahkan ke kiblat, diarahkan ke kiblat. Termasuk jari jemari. Makanya di antara doa istiftah itu, di antara riwayat-riwayat yang menyebutkan doa istiftah kan, wajah tu wajhi lillazi fatara samawati. Jadi wajah di sini bukan hanya eh, wajah dalam bahasa kita wajah, tapi semua yang bisa diarahkan gitu. Baik, ada pertanyaan masih kalian? Ada pertanyaan lagi? Al-mu'allif selanjutnya di sana menyebutkan yang ke-8, ini dirinci lagi, at-tuma'ninatu fihi. Maksudnya at-tuma'ninatu fil i'tidal. Jadi i'tidal, rukun i'tidal juga harus disertai dengan tuma'ninah Ibu sekalian ya. Rukun i'tidal itu juga harus disertai dengan tuma'ninah sebagaimana kita jelaskan kadar tuma'ninah yang kita sebutkan tadi, yaitu berdiam di antara dua gerakan
kadar minimalnya cukup untuk mengucapkan subhanallah. Jadi harus tegap berdiam. Jadi tidak cukup kayak tadi kayak seakan-akan ada pairnya dan skopnya. Jadi langsung gitu saja seakan-akan tidak ada pemisah antara gerakan mengangkat badan dan turun untuk sujud, maka itu tidak sah. Itu tidak ada tumak ninah namanya. Jadi tumak ninah itu harus ada posisi diam di antara dua gerakan perpindahan. Begitu Ibu Senan ya. Wal Mahat, tumak ninah ini wajib hukumnya bagi menurut semua ulama. Mau ulama yang merinci tumak ninah sebagai rukun tersendiri ataupun tidak, semuanya bersepakat tumak ninah ini suatu kewajiban dalam 4 rukun. Kalau seandainya seseorang sudah terlanjur sujud misal, jika seseorang sudah terlanjur sujud, kemudian saat sujudnya ini ragu, tadi saat i'tidal itu sudah tumakninah belum ya? Maka yang seperti itu wajib kembali untuk i'tidal lagi dan melaksanakan tumakninah di dalam i'tidal. Kemudian baru sujud. Bingung tidak maksud saya, Mas? Enggak. Tidak, ya. Wafaqanallah jami'an. Karena tumakninah itu wajib. Nggak bisa enggak. Intinya kalau ragu dia balik ke posisi semula gitu kan ya. Naam. Wafaqanallah jami'an. Nampaknya sudah lebih dari setengah 10 Ibu sekalian ya. Wafaqanallah Udah, jami'an. Ustaz. Jadi yang kita bahas baru rukuk dan i'tidal. Adapun sujud, qadarullah kita belum sempat. Ini sujud sebenarnya lebih panjang daripada rukuk dan i'tidal menghasilkannya. Karena ada ketentuan-tentuan, ada kondisi-kondisi, ada juga anggota-anggota sujud gitu ya. Wafaqanallah jami'an. Iya. Mungkin kita bahas masalah sujud ini di pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Amin soal qaula Anda. Ustadz, saya kalau mau nanya, kalau misalnya kadang suka apa gini. Kalau pas saat kita itu kan kalau apa namanya sujud, kita belum nyampe sujud deh, ruku deh. Ruku kan baca ruku, gini. Kalau sholat kan kalau Al-Fatihah itu takbiratul ihram sama Al-Fatihah. Ini yang sejauh yang kita udah bahas ya Ustadz ya. Itu Nah, kan kita wajib maksudnya mulutnya gerak gitu ya. Maksudnya kita nyebut Allahu Akbar gitu ya. Termasuk juga nah, Al-Fatihah kan kita berkomat kamit yang istilahnya kadar suaranya tuh kedengeran oleh diri kita sendiri ya Ustadz. nah. Nah, terus kalau misalnya ruku, kalau intikol kan ya kita juga nyebut ya otomatisnya Allahu Akbar atau Sami Allah liman hamidah gitu. Misalnya kalau misalnya yang pas itunya Ustadz, yang pas rukunya Subhana Robial Azim Baik. itu loh Saya Ustadz. paham. Nah itu kita nyebut atau apa gimana? Begini Mas sekalian, rukun qauli, rukun yang berupa ucapan, bacaan, lisan itu adalah takbiratul ihram, Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir dan sholawat pada tasyahud akhir ya kan Ibu Zainal? Kemudian salam. Ya atau ya? Oh iya, ya, Itu ya. Nah, adalah yang salam rukun-rukun yang qauli. pertama ya. Itu adalah rukun-rukun qauli, rukun yang berupa ucapan, bacaan. Maka Ya. selain itu, selain takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud akhir, salawat setelah tasyahud akhir, kemudian salam, selain itu, maka semua bacaan di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Seperti doa iftitah atau istiftah, kemudian zikir saat ruku, zikir saat i'tidal, zikir saat sujud, zikir saat duduk di antara dua sujud, maka semuanya sunnah. Seandainya diam sekalipun, nggak baca apa-apa sekalipun, tetap sah sholatnya. Namun kan sayang, ya, untuk kesempurnaan sholat, maka dibaca, dikir-dikir itu dibaca. Dan ketentuan yang kita sebutkan kemarin, itu menggerakkan mulut
dan mengeluarkan suara sampai minimal terdengar oleh diri sendiri, telinganya sendiri, itu sebenarnya adalah ketentuan untuk ibadah lisan. Semua ibadah lisan seperti itu. Makanya termasuk dalam pembahasan kemarin hal-hal yang dilarang bagi wanita haid dan nifas. Oh, itu membaca Al-Quran. Maksudnya membaca Al-Quran itu apa? Yaitu menggerakkan mulut dan mengeluarkan suara sampai terdengar oleh telinganya sendiri. Kalau misalkan hanya hamas saja, cuma gitu saja, tidak terdengar betul-betul hurufnya, maka itu tidak dinilai sebagai membaca Al-Quran. Hmm. Begitu ya usulannya. Termasuk juga zikir-zikir lisan. Itu bisa dianggap sebagai ibadah lisan, bukan hanya ibadah hati, tapi juga ibadah lisan kalau menggerakkan mulut dan mengeluarkan suara minimal terdengar oleh telinganya sendiri. Begitu ya usulannya. Itu berlaku untuk semua ibadah lisan. Iya, iya. Astagfirullah. Oke. Soal akhar, Muhammad, Kan ada lagi tanya. belum bertanya Ustaz. Nah, Untuk takbir intikal apakah juga ketika bangun dari sujud dan mau sujud Ustaz? Kemudian untuk yang bangun dari sujud kedua ke berdiri itu kan agak prosesnya agak lama tuh Ustaz. Kan ada duduk istirahat dulu. Nah itu gimana Ustaz cara nah, bacaan sama. takbirnya dan gerakannya? Maka takbirnya juga lebih panjang, tuh. Kalau gerakan Hmm. perpindahannya panjang, maka takbirnya juga lebih panjang. Oh, Nah, yang kedua Ustaz, apakah boleh misalnya dalam satu surah, misalnya Al-Fatihah, itu kan eh, membaca dengan beberapa kiroah gitu, boleh nggak Ustaz? Dicampur, misalnya dari Imam Hafaz, kemudian ganti ke Ibnu Katsir, itu boleh nggak Ustaz? Atau dalam satu rakaat Ustaz? Satu kali baca dicampur-campur gitu. Iya, boleh nggak Ustaz? Misalnya Allah alam. dari Imam Nafi terus berganti ke Imam Hafaz gitu, Allah ganti alam. lagi dengan Ibnu Katsir gitu. Allah alam. Kalau misalkan beda rokaat itu misalkan masih mafhum. Tapi kalau dalam sekali baca uh, antar satu ayat dengan ayat yang lain dibaca dengan kiraah yang berbeda, maka sebaiknya tidak seperti itu. Saya Allah alam, saya nggak tahu dan saya tidak pernah menjumpai seperti itu dan ada kejanggalan dan keanehan kalau seperti itu karena sebagaimana kita tahu ya kita harus istiqomah. Satu itu diselesaikan dengan satu madhab. Jadi qiraah itu seperti madhab sebenarnya. Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Sebagaimana juga misalkan apa namanya kita ketika di dalam tajwid itu kalau misalkan mad jaiz munfasil itu harus istiqomah kan. Iya. Kemudian kalau Hmm. kalau misalkan mad arid lisukun juga harus istiqomah, maka juga seperti itu juga harusnya istiqomah seperti itu. Satu selesaikan dulu sudah. Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wafaqanallah. Afan Ustaz pernah dengar itu dari katanya kalau misalnya kesulitan untuk mengucapkan huruf shad, maka diganti zan itu kalau memang tidak bisa dari awal diucapkan begitu dibaca az-ziroto itu katanya nggak apa-apa boleh gitu Ustaz. Bukan Kalau dari awal. kesulitan Kalau huruf shad. kalau kesulitan memang betul-betul kesulitan, oh ya. Iya, kalau memang Hmm. kesulitan betul-betul kesulitan tidak bisa diperbaiki makhrajnya, ya memang seperti itu berarti kadar kemampuannya. Tapi itu bukan berarti dianggap sesuatu yang sempurna. Yang seperti itu tetap dianggap sebagai ummi. Ummi itu maksudnya lam yuhsin al-Fatihah. Jadi al-Fatihahnya tidak sempurna. Tapi sah untuk dirinya sendiri. Gitu Om ya. Oh, Untuk iya sholatnya Ustaz. sendiri sah. Untuk sholatnya sendiri sah. Tapi nah, sebagaimana kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ada khilaf di antara para ulama kalau misalkan menjadi imam, sedangkan makmumnya bacaannya lebih bagus.
Misalkan Hmm. tadi imamnya ummi yaitu lam yuhsin al-Fatihah, tidak sempurna al-Fatihahnya, sedangkan makmumnya itu qari yaitu man yuhsinul al-Fatihah, yang al-Fatihahnya lebih sempurna daripada imam. Maka di sana ada khilaf. Di dalam mu'tamad madzhab Syafi'i, maka salatnya makmum itu tidak sah karena makmum itu bacaannya lebih baik daripada bacaannya imam. Tapi naam, ada pendapat yang lain sebagaimana kita sebutkan, pendapatnya Al-Imam Al-Muzani itu sah secara mutlak. Apa namanya? Karena bukan karena kesengajaan qiraah syaddah ya Ustaz. Bukan. Jazakumullah khairan kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Karena kan bacaannya kan menggunakan eh qiraah Hafiz an Asim kan. Hafiz an Asim ya pakai shad. Kalau misalkan pakai zai ya berarti kekurangan itu. Kekurangan. Maaf Ustaz. Subhanallah. Soal akhir Mahat. Nah, yujad. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita jawabkan Mahat. Saya minta maaf. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semua yang termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah memberikan kesabaran dan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah dimanapun juga. Terutama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah di Sumatera, di Palestina, dan di Sudan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum.